Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Susanti dengan NIM 2305 1204056 dari kelas TIB 2023. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara cepat dan mudah. Internet beroperasi menggunakan protokol standar seperti TCP atau IP untuk mengirim dan menerima data dalam bentuk teks, gambar, video, atau suara. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai layanan seperti email, media sosial, situs web, streaming, dan lain-lainnya. Pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut James Levin. Internet adalah jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berhubungan, memungkinkan penyimpanan data lintas ruang dan waktu. Kedua, ada Kiki Patel dan Sam Patel. Internet adalah jaringan benda fisik yang telah berkembang dan tidak lagi diartikan sebagai jaringan komputer. Dan yang ketiga, dari Merriam-Webster. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sejarah internet. Pada tahun 1969, di mana internet pertama kali dicetuskan. Peneliti di Universitas California, Los Angeles, mencoba mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka mengirimkan 3 huruf LOG, tetapi hanya 2 huruf pertama yang berhasil terkirim. Percobaan ini menjadi dasar pengembangan ARPANET, proyek yang dirancang untuk Departemen Pertahanan AS. ARPANET, pendahulu internet, awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, namun dalam 1 tahun sudah menghubungkan 13 komputer. Pada 1981, jaringan ini berhasil menghubungkan sekitar 231 komputer. Pada tahun 1971, yaitu surat elektronik pertama, Ray Tomlinson, seorang warga Amerika Serikat, mengirimkan surat elektronik pertama melalui ARPANET. Dari pengiriman ini, simbol @ mulai digunakan dalam alamat email untuk memisahkan nama pengguna dari jaringan yang digunakan, dan simbol tersebut terus dipakai hingga sekarang. Ketiga, pada tahun 1983, di mana komunikasi antar jaringan. Pada tahun 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan protokol TCP atau IP. Protokol ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar komputer, tidak hanya dalam jaringan yang sama, tetapi juga antar jaringan yang berbeda. Protokol ini menjadi dasar penting bagi komunikasi di internet. Selanjutnya pada tahun 1990, yaitu lahirnya www. Setelah TCP atau IP memungkinkan pertukaran data antar jaringan. Pada 12 Maret 1989, Tim Berners yang bekerja di CERN mencetuskan konsep World Wide Web atau WWW, yaitu sistem manajemen informasi terdesentralisasi yang menjadi dasar bagi internet modern. Dan pada tahun 2000-an, jaringan sosial dan perangkat mobile. Internet mulai berkembang sebagai media jejaring sosial. Pada tahun 2003, jejaring sosial pertama kali diciptakan. Setahun kemudian, pada tahun 2004, Mark Zuckerberg mendirikan thefacebook.com dengan tujuan menghubungkan mahasiswa Harvard. Platform ini kemudian berkembang menjadi salah satu jejaring sosial terbesar di dunia yang kita kenal sekarang sebagai Facebook. Selanjutnya yaitu perkembangan internet. Perkembangan internet secara global telah mengalami perubahan signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Transmisi data internet saat ini telah berkembang pesat berkat teknologi terbaru yang mendukung konsep internet modern. Proses pengiriman data menjadi lebih cepat
dan efisien dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dari segi kecepatan, industri teknologi telah berinovasi melalui berbagai generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, hingga 4G, hingga 5G, yang memungkinkan kecepatan lebih tinggi jika didukung infrastruktur yang memadai. Persebaran jaringan komputer telah meluas ke berbagai negara besar. Selanjutnya yaitu internet menyebar ke seluruh dunia. Internet yang awalnya hanya menyampaikan teks, kini telah berkembang. Pada tahun 1990, WWW diluncurkan, memungkinkan tampilan grafis. Pada tahun 1902, perangkat lunak Viola oleh PIW berhasil mengakses layanan WWW. Tahun berikutnya, sistem komputer mulai dapat berhubung langsung ke internet menggunakan nama domain dan alamat IP, yang memunculkan berdirinya Internet NIC untuk pendaftaran nama domain, yang dikelola oleh pemerintah AS. Layanan akses internet untuk publik dimulai pada tahun 1904 dengan perusahaan seperti CompuServe, America Online, dan Prodigy. Indonesia baru dapat mengakses internet untuk pertama kalinya pada tahun 1994. Selanjutnya, masuknya internet di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1988, Universitas Indonesia mendaftarkan protokol internet pertama di negara ini dengan nama UI NetLab. Saat itu, Indonesia belum memiliki penyedia layanan internet lokal, sehingga pengguna harus bergantung pada layanan dari Inggris, CIX, dan Amerika Serikat CompuServe, dengan biaya internet yang masih tinggi. Kedua yaitu antara tahun 1992 hingga 1994. Internet di Indonesia masih dikelola oleh komunitas amatir radio yang dikenal sebagai Paguyuban Network. Komunitas ini, yang terdiri dari berbagai latar belakang, mendorong pengguna teknologi TCP atau IP dengan Robby Soebigto sebagai salah satu penggiat utama. Teknologi ini mulai digunakan oleh lembaga pemerintah dan institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia dan ITB. Selanjutnya pada tahun 1994, Indonet, penyedia jasa internet pertama di Indonesia, mulai beroperasi dengan metode sambung dial-up. Setahun kemudian, Indonet memperoleh izin resmi sebagai penyedia layanan internet dan mulai menawarkan layanan komersial, termasuk untuk penggunaan rumahan. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, internet di Indonesia berkembang pesat dengan munculnya warung internet atau warnet, yang menyediakan akses murah pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Internet Explorer menjadi browser web populer pada masa ini. Saat ini, hampir semua operator telekomunikasi di Indonesia menyediakan layanan internet yang terjangkau, dan akses internet kini lebih mudah melalui telepon seluler dengan berbagai browser web alternatif yang tersedia. Manfaat internet. Yang pertama, di bidang komunikasi, internet memungkinkan interaksi langsung melalui media suara dan gambar berkat kemajuan teknologi smartphone. Kedua, dalam sektor perdagangan, internet telah memfasilitasi pertumbuhan e-commerce yang signifikan sejak awal 2000-an. Dan yang ketiga, di bidang pendidikan, internet menawarkan akses ke berbagai materi pembelajaran dan platform e-learning yang mendukung pembelajaran baik secara gratis maupun berbayar. Dan untuk institusi pemerintahan, internet meningkatkan pelayanan publik dengan memungkinkan akses layanan tanpa harus antri, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Dan yang terakhir, internet dalam media sosial. Perkembangan media sosial dimulai dengan Friendster pada tahun 2002 yang memungkinkan pengguna terhubung, berkomunikasi, dan berbagai konten. Facebook yang diluncurkan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg menggantikan Friendster sebagai pemimpin media sosial. YouTube yang diluncurkan pada tahun 2005 memperkenalkan konsep berbagai video. Media sosial saat ini menghapus sekat dalam pergaulan
dan menyediakan platform untuk berekspresi, meraih popularitas, dan mendapatkan pemasukan finansial. Di Indonesia, pada tahun 2020, terdapat 160 juta pengguna aktif media sosial, lebih dari separuh populasi negara tersebut. Sekian penjelasan sejarah internet dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.